Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi mengenai forward reverse ya, tapi dengan tanpa PLC ya, atau non PLC. Jadi hanya menggunakan dua buah magnetic kontaktor, tiga buah pas button kanan, kiri, dan stop, kemudian dua thermal overload relay. Dan diagram kendalinya seperti ini ya. Oke, saya jelaskan dulu. Ini adalah PB stop untuk memutuskan putaran dari motor saat berputar kanan atau berputar kiri. Kemudian saya seri dengan dua buah tor, tor 1, kaki 96, 95 dan 96 itu adalah kaki NC-nya ya. Jadi 95 dan 96 itu adalah kontak NC dari tor pertama, kemudian diseri dengan kontak NC tor kedua. Kemudian masuk ke bagian yang kanan, itu juga diseri dengan pas button kanan. Kemudian pas button kanan ini kita paralelkan dengan kontak NO 4344 di magnetic kontaktor ya. 4344 itu adalah kontak dari NO pada magnetic kontaktor. Kemudian hasil paralel kedua komponen tersebut kita serikan dengan kontak NC pada K2 yaitu 3133 adalah kontak NC di coil K2 punyanya ini ya, punyanya coil K2. Kemudian setelah itu kita serikan dengan A1 dan A2 dari K1 kontaktor pertama. Kemudian kontaktor pertama tadi kita paralelkan dengan lampu ya. Beralih kepada sisi sebelah kanan, itu adalah pas button kiri yang kita paralelkan dengan kontak K2 dengan nomor 4344. Kemudian dari paralelan tersebut kita sambungkan dengan kontak K1 NC 31333 dari kontaknya K1 ya, punyanya K1 sini. Kemudian kita serikan dengan K2 dengan paralel ke lampu ya. A1 kita paralelkan dengan lampu, A2 ke ground atau netral. Nah, prinsip kerjanya jika K1 ini hidup maka ini terbuka, jadi ini tidak akan pernah hidup ketika ini hidup dan sebaliknya. Kemudian jika terjadi masalah pada motornya, kelebihan arus, maka tornya akan aktif. Jadi ketika tor aktif itu pada kondisi 95 yang awalnya NC akan menjadi NO, dan ini yang awalnya NO menjadi NC. Jadi ini terputus, rangkaian dua ini akan mati. Tor 1 atau tor 2 salah satunya hidup, maka rangkaian motor akan mati, akan beralih ke sini, lampu emergency. Dia akan hidup ya. Kita simulasikan saja. Saat PB kanan kita tekan, maka motor kanan akan jalan. Kemudian jika ini tertekan, tidak sengaja tertekan atau sengaja tertekan, maka sama ya, ini tidak akan hidup karena kontak K1 yaitu 3133 itu akan terbuka. Jadi motor akan mati atau tidak bekerja. Kemudian syarat ini mau bekerja, kita putuskan dulu PB stopnya, kita tekan, kemudian ini kita hidupkan. Sama juga hal yang terjadi pada awal tadi, jika ini kita tekan juga tidak bisa karena ini terjadi open ya, karena ini hidup, ini open. Nah, untuk merubah ya kita tekan tombol pas buttonnya. Nah, apabila pada proses ini tor 1 hidup, nah, maka ini akan mati ya, motornya akan mati. Kemudian dia akan rangkaian akan bekerja untuk menghidupkan lampu emergency. Jadi si operator tahu bahwa terjadi kerusakan, motornya ada terjadi failure atau kegagalan. Sama juga ketika tor 2-nya yang hidup, ini karena kita seri ya, salah satu mati ya pasti akan mati semua. Ini mati ya, kemudian diambil alih ke ini kontak 9798 ini yang tor keduanya,
akan aktif dan memicu LED atau lampu ini untuk menyala, mengindikasikan bahwa terjadi masalah pada motornya. Oke, kita langsung simak penjelasan dari siswa-siswa saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Baswara dan teman saya Farid Rehan. Hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana rangkaian motor 3 pasang bolak-balik. Kami di sini menggunakan komponen sebagai berikut. Kami menggunakan 2 magnetic kontaktor, 2 buah tor, lalu ada motor, lalu kami juga menggunakan 3 buah pas button. BB1 digunakan untuk mengaktifkan motor bergerak ke kiri. BB shock berfungsi mematikan motor, dan BB2 digunakan sebagai mengaktifkan motor ke arah kanan. Lalu kami juga menggunakan 3 buah lampu. Lampu hijau mengindikasikan motor bergerak ke kanan. Lalu jika lampu kuning menyala, itu mengindikasikan bahwa tor aktif. Dan lampu merah mengindikasikan tor bergerak ke arah kiri. Langkah pertama, kita sambungkan BB1 ke tor ke K1 kaki 43 dan 44. Ini disambungkan ke kaki 44. Kemudian gabungan antara 43 dan 44 kita sambungkan ke K2 kaki nomor 31. Ini itu sambungkan ke K2 kaki nomor 31. Kemudian K2 kaki nomor 32 disambungkan ke K1 A1 yang tempatnya ada di sini. Kemudian A2 kita sambungkan ke ground. dari PB3 ke K2 kaki ke 43. Kemudian dari kaki 44 nyambung ke push button satunya, dan satunya juga ke kaki 43.
satunya sini. Kemudian satunya ke kaki 43 sini. Dan dari kaki K1 nomor 32 ke A1 K2. Bisa minggir sedikit. Nah, kemudian A2 nya dipasangkan juga ke tadi, ke groundnya bawah sini. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel RSTN ini ke K1 RST Ya. ke K1. Kita lanjut dengan kabel kuningnya. Kemudian kita lanjut dengan kabel hitamnya. Setelah terhubung dengan K1, lalu kita hubungkan ke tor dan kita sambungkan ke motor. Abang ki fase. Bilang netral. Cek, wes. Jadi setelahnya kita menghubungkan RSTN ini ke K2 tapi dengan keadaan terbalik. Ke K2. Dari K1 RST
dikali 2 jadi TSR. Selanjutnya tor 1 RST kita sambungkan juga ke tor 2. Tapi tidak dibalik. Sama, tidak dibalik. Langsung wis tak mulai. Kita sambungkan ke tor 2. Lanjutkan dengan kabel kuningnya. Untuk push button stop sambungkan ke sini fase untuk fase. Ini tiga-tiganya dari sini nyambung ke 95 dan duanya nyambung ke 98. Tam. Dari sini ke 95 dan dari sini juga ke 98. Dari push button dipasang 3. Stop. 95. Dan masih ada 2 lagi ke 98, tor 1 dan tor 2. Satunya ini ke 98. Dan dari 96 tor 1 ke 95 tor 2. Nah, kita lanjut ke 96 tor 2. Ini akan dipasangkan ke magnetic contactor nomor 43 dua-duanya. Dari 96 kita pasangkan juga ke 43. Dari 96 sini ke 43 K2 dan satunya ke 43 K1. Sini ke 43. Wes. Kemudian dari kaki tor nomor 97, tor yang pertama, tor yang ke kiri, ke tor yang kanan, tor kedua, juga sama nomor 97.
Kemudian selanjutnya memasang untuk ini, kita akan memasang netralnya ke lampu hijau, kuning, merah. Pertama kita memasang lampu hijau. Kemudian kita memasang lampu kuning untuk netralnya. Selanjutnya warna merah, dan kita harus menentukan. Kemudian kita lanjut dari nomor 32 ke lampu warna hijau, tapi kita harus masang dulu. Nah, pasang ke sini untuk lampu hijau ke kanan. Ini 32 K2 ke lampu merah. Sebelah ini. Kemudian dipasangkan ke sini. Kita pasang netralnya tadi yang dari sini ke sini. Dari fase, ya benar, ke sini juga. Ini semua komponen sudah disatukan dan tinggal dinyalakan. Selesai. Kita sudah akan mempraktekkan motor 3 fase belok-belok yang sudah dirangkai secara keseluruhan. Pertama, kita akan mengangkat PB1. LED merah akan menyala dan motor akan bergerak ke kiri. Saat PB1 menyala, PB2 tidak bisa memutarnya atau tidak bisa berfungsi, kecuali harus di stop dulu, baru bisa menyala. Begitu pun sebaliknya, harus diberhentikan dulu. Saat PB2 menyala dan motor aktif, maka akan PB2 dan PB1 tidak bisa berfungsi, kecuali motornya dinonaktifkan. Begitu pun juga yang sebaliknya, PB1 juga bisa. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari kita tentang motor 3 fase bolak-balik. Jika ada kata yang salah dan tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.